Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami taati para alim ulama, khusus sahibi ma'had al-Mujahid Muhammad Alauddin LCMSAI beserta para sesepuh Pondok Pesantren Komarudin Sampurna Malang Gresik. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nawawi Soleh, Magister Agama. Yang kami hormati dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Bapak Profesor Dr. Haji Aswadi, Magister Agama. Yang kami hormati Rektor Universitas Komarudin Gresik Bapak Dr. Iskandar Tonga, Magister Agama. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Makfur, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Gisiti Sihir Muhammad Ismail Hamid, Magister Manajemen. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Ainul Halim, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati para dekan dan segenap sivitas akademika Universitas Komarudin, para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, beriring ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Senin 20 Februari 2023, kita dapat hadir di kampus Universitas Komarudin dalam rangka Halaqah Sampurnan ke-1 mengisi adat kedua Nahdlatul Ulama, fikih peradaban berbasis manajemen maqasid syariah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga dapat dicurahkan kepada insan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malaysia Bangladesh. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Fauziah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Universitas Kamarudin Gresik. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشهادة هو الرحيم. الملك القدوس. العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan atas nama Rektor Universitas Kanuruddin yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Makfur, Magister Pendidikan,
Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pemangku Pondok Pesantren Komarudin Kyai Haji Alauddin, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Bapak Kyai Haji Muhammad Nawawi, yang saya hormati Mudir Ma'had Jamiah Kyai Alimin, yang saya hormati Guru Besar Uinsah Bapak Profesor Dr. Haji Aswadi, Magister Agama sekaligus Guru Besar UKI, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang berbahagia, atas nama pimpinan Universitas Komarudin, pertama menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentu saya sangat bangga mengapresiasi adanya kegiatan fikih peradaban berbasis manajemen maqasid syariah yang diselenggarakan oleh Ma'had Jamiah UKI. Lagi-lagi saya berterima kasih kepada Ma'had Jamiah ini, kepada Pak Alimin CS ini, yang sebelumnya juga ada kegiatan yang luar biasa menurut saya dengan menghadirkan Profesor Masdar dalam rangka Disnatalis dan seterusnya. Nah, mungkin ke depan saya juga bertumpu pada Ma'had Jamiah, karena memang Ma'had Jamiah ini sebagai ikonnya UKI ke depan. Bagaimana kemudian UKI ini hadir dengan kegiatan-kegiatan yang dikemas oleh Ma'had Jamiah sehingga bisa memblow up bahwa UKI ini menjadi perguruan tinggi yang diminati, menjadi perguruan tinggi yang luar biasa, yang bertumbuh pada karakter pesantren. Dan ini saya sangat berharap sekali Bapak Alimin selaku direkturnya, sebagai mudirnya Ma'had, tentu seringkali kita diskusi bagaimana kemudian ke depan juga basis virtualnya juga akan digerakkan, sehingga mereka tidak hanya tahu di lingkungan kita sendiri, tapi dunia lain atau lembaga, organisasi, masyarakat secara umum akan mengetahui bahwa UKI punya kegiatan-kegiatan seperti di pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan pengantar pemangku Pondok Pesantren Komarudin kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Muhammad Alauddin LC MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-mukarramun muhtaramun, para alim, para kiai, para sesepuh, pinesepuh, wabil khusus Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Komarudin Romo Yai Nawawi, Bapak Rektor beserta Wakil-Wakil Rektor, Bapak Mudir Jamiah Kyai Haji Alimin, Direktur Pasca Kyai Haji Thoyib, sedayanipun rekan dan juga Kaprodi, dan yang sangat kita banggakan alumni Pondok Pesantren Komarudin, Profesor Dr. Aswadi Suhada, dan seluruh dosen serta mahasiswa yang hadir pada
pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan halaqah sampurnan sesi yang pertama, episode yang pertama, dan ini nanti karena wis kadung dijuduli pertama, berarti kita nanti tinggal nagih ke Pak Alimin. Harus ada yang kedua, karena wis kadung dijuduli pertama. Berarti ada yang kedua, ketiga, dan yang kesekian kalinya seterusnya harus ada. Berarti ini sebagai komitmen dari Mudir Ma'had bahwa harus ada kelanjutan. Dan kenapa disebut halaqah sampurnan? Jadi tidak harus bahwa pematerinya, pemikirnya adalah para santri sampurnan, tapi mungkin suatu saat kita juga bisa mengundang para pemikir-pemikir, para cendekiawan yang tidak alumni sampurnan. Dan karena ini yang pertama ya wajib alumni sampurnan, yaitu Profesor Dr. Aswadi Suhada, yang beliau mondok 6 tahun Pak Aswadi ngeten mriki di Pondok Komarudin niki. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini memang lagi booming di abad kedua NU, kita selalu membahas mengenai peradaban. Fikih sendiri itu kan maknanya pemahaman, pemikiran atau proses dalam menganalisa suatu hal, sedangkan peradaban ya hasil dari pemikiran-pemikiran manusia, hasil dari olah pikirnya, hasil dari kemajuan-kemajuannya dalam berbagai bidang. Kalau kita melihat ke belakang, mulai dari awal manusia memijakkan kaki di muka bumi, maka selalu fikih itu mengikuti peradaban, menyesuaikan peradaban-peradaban yang ada. Meskipun ada beberapa hal yang disebut sebagai sawabit yang itu tidak boleh ditawar lagi, contohnya tentang masalah keimanan, masalah ibadah, itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tapi di situ ada mutaghayyirat, ada hal-hal yang bisa disesuaikan dengan peradaban-peradaban yang ada. Sebagai contohnya di era awal manusia di muka bumi ini, di situ sudah banyak orang kaya. Qabil niku seorang peternak yang kaya. Qabil itu seorang sukses. Tapi ternyata fikihnya tidak mewajibkan untuk zakat. Tidak ada zakat zaman Nabi Adam. Sebab asnafnya nggak ada. Sing dikai zakat itu sopo. Nggak ada. Kemudian misalnya dalam pernikahan di era Nabi Adam juga, pernikahan itu tidak kayak sekarang. Nikah itu tidak boleh satu ayah atau satu ibu. Tapi justru masa Nabi Adam menikah niku yo kandungnya sendiri. Bahkan Nabi Adam menikah dengan bukan darah daging ya, tapi tulang rusuk. Ya kan? Nabi Adam itu menikahi tulang rusuk. Berarti menikahi bagian tubuhnya sendiri. Tapi ya fikih mengharuskan seperti itu, sebab Nabi Adam gak dulu. Jadi mau menikah dengan siapa kalau tidak dengan sesama saudara. Dan fikih ini terus berkembang dan terus berkembang. Dan fikih terus berkembang seiring dengan peradaban-peradaban yang tambah maju sampai ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kemudian kita diperintah oleh Allah untuk membaca, untuk belajar. Sebab mukjizat terhebat yang diberikan Allah kepada para anbiya, ya mukjizatnya Kanjeng Nabi, karena mukjizatnya sampai sekarang masih utuh, yaitu Al-Quran, yang secara harfiah maknanya adalah bacaan. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa umatnya Rasulullah itu menjadi hebat karena akalnya, karena banyak belajarnya, karena pemikirannya. Jadi memang di sini adalah era kemajuan akal. Makanya ketika Al-Quran yang teksnya sangat terbatas, begitu juga hadis yang teksnya juga terbatas karena Kanjeng Nabi sampun kapundhut, maka kita oleh Rasul sudah diajari, dibekali dengan berbagai macam metodologi termasuk usul fikih, dan itu digunakan untuk memahami inti daripada
fikih atau maqasid syariah yang nanti akan dibahas oleh Prof. Aswadi ini. Bagaimana teks-teks yang sederhana, bagaimana teks-teks yang singkat, narasi-narasi yang singkat ini bisa untuk kemudian kita jadikan sebagai landasan dalam mengembangkan peradaban kita. Sebagai contoh misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Allah menceritakan sebuah negara yang sangat istimewa, negara yang sangat hebat, kerajaan yang kuat, bahkan sampai oleh Gusti Allah dilabeli sebagai baldatun thayyibatun warobun wafur. Dan negara itu adalah negara Saba. Laqad kana lakum fi sabain ayah. Bahwa negara Saba ini hebat. Dan kalau kita telusuri lagi, ternyata saat itu kerajaan Saba tidak dipimpin laki-laki, tapi dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Balkis. Maka kemudian nanti tugasnya Prof. Aswadi, tugasnya seorang ahli usul fikih, kemudian merateli sing garai hebat untuk Sabak iku apa gara-gara dipimpin wong wedok ta lakare, atau karena kapasitasnya memang beliau pemimpin yang hebat, ya kan. Jadi nanti itu tugas para pemikir ini untuk merumuskan kira-kira ayat ini yang lebih cocok maknanya seperti apa. Sebab terus terang kita sudah nggak bisa nambah ayat lagi, kita nggak bisa nambah hadis lagi. Jadi kita tinggal memaksimalkan fungsi akal kita, bagaimana agar kemudian ayat-ayat hadis yang terbatas ini bisa untuk mengembangkan peradaban kita. Jadi monggo mari kita nikmati sajian dari halakoh sampurnan ini yang tema utamanya adalah fikih peradaban. Mari kita nikmati bersama dan kita juga berharap agar ini terus berlanjut. Tentu mungkin saat ini jenengan posisinya sebagai mustamiin, mungkin suatu saat para mahasiswa ini juga bisa di depan sini untuk menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai bagaimana konsep peradaban yang sesuai dengan Quran maupun hadis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur pada siang hari ini. Selamat datang tamu dari PCNU Gresik di gedung Universitas Kamarudin. Saya lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur pada siang hari ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Thayyib Masudi, Magister Manajemen. Disilahkan. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين إلى جميع الله والعلماء والصالحين وإلى بيننا وأمتنا سيدنا معلم الشيخنا جنوس وسمتنا من أمد، ونخص خصوصا إلى مؤسس قمر الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولحاجاتنا وحاجاتكم وحاجات Universitas Komarudin وياسن Komarudin الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات وأطياد الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تكبر. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبار سننا وانقطاع عمرنا. اللهم ائتنا غنى لا تطغينا وصحة لا تلهينا ولا تحرم بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا ورضنا بما قسمت لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا أمور أولادنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن وخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم